Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Fangsa Putra. Saya anak IPS 11 dari kelas TP5A. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah keandalan pertemuan kelima, yang mana pada tugas kali ini saya diberi dua komponen data, yaitu yang pertama ada 7FA pin 111. Nah, pada komponen yang kali ini saya diberi tugas untuk menghitung nilai uptime TFF, yaitu dengan cara mengurangi tanggal terjadinya kegagalan. Misalnya yang pertama ini, uptime yang pertama yaitu mengurangi tanggal terjadinya kegagalan 4 Januari 2017 dikurangi dengan tanggal terjadinya kegagalan sebelumnya, yaitu 18 September 2016. Lalu dikurangi juga dengan waktu berikutnya yaitu 2. Lalu ketemu nilai uptime TFF-nya yang pertama yaitu 2590. Begitu juga seterusnya untuk menghitung uptime TFF sampai data ini selesai. Setelah itu kita berpindah ke komponen yang kedua, yaitu ada komponen data 7FA HL 102A B1. Sama seperti komponen data sebelumnya, yaitu untuk menghitung uptime TFF-nya, yaitu mengurangi tanggal terjadinya kegagalan. Misalnya yang pertama 23 November 2016 dikurangi dengan tanggal terjadinya kegagalan sebelumnya, yaitu tanggal 14 November 2016. Setelah itu dikurangi juga dengan waktu berikutnya, yaitu 3. Lalu ketemu uptime TFF yang pertama yaitu 213. Begitu juga untuk menghitung uptime TFF seterusnya, yaitu dengan cara yang sama. Setelah ketemu uptime TFF kedua komponen tersebut, lalu kita kopikan ke dalam Minitab. Nah, ini sudah saya kopikan nilai TFF-nya. Yang kiri ini untuk komponen yang pertama yaitu 7FA pin, yang kanan ini 7FA out. Nah, pada Minitab ini kita bisa mengidentifikasi distribusi penyebaran datanya. Untuk yang pertama yaitu yang 7FA pin ini, distribusi penyebaran datanya yaitu adalah log normal. Bisa dilihat dari pre-value ini. Yang terbesar yaitu yang log normal. Nah, untuk yang komponen yang kedua tadi 7FAL, bisa dilihat atau bisa diidentifikasi jenis distribusi penyebaran datanya yaitu eksponensial. Bisa dilihat dari p-value-nya yang terbesar yaitu yang eksponensial. Setelah kita bisa mengidentifikasi distribusi penyebaran datanya, kita bisa berpindah ke tugasnya, yaitu ini. Nah, pada tugas pertemuan 5 kita juga diberi tugas untuk menghitung reliability masing-masing komponen selama 1x 1000 jam. B. Peluang kegagalan masing-masing komponen lebih dari 5x 100 jam. C. Reliability masing-masing komponen antara 2x 1000 jam sampai dengan 3x 1000 jam, dengan ketentuan X adalah pengurangan 2 digit energi terakhir. Digit angka terbesar dikurangi digit angka terkecil. Nah, untuk yang komponen yang pertama ini ada yang log normal ya. Yang 8,000551 ini bisa disebut dengan mu, dan yang 0,41062 ini bisa disebut dengan standar deviasi. Nah, setelah mengetahui parameter tersebut, kita bisa menghitung reliability selama 1x 1000 jam ini yang pertama. Nah, karena energi saya 11, jadi x nya itu bernilai 0. Jadi saya menghitung reliability selama 10.000 jam. Nah, ini
menghitungnya yaitu Px kurang dari 10.000 sama dengan ini bisa dihitung ketemu Z-nya yaitu kurang dari 2,93. Nah, untuk mencari nilai Z 2,93 ini bisa dilihat pada tabelnya. Nah, ini 2,93 dan ini 0,03. Jadi ini nilainya 0,9983. Nah, saya tuliskan ke sini. Maka reliability selama 10.000 jam yaitu 1 dikurangi 0,9983. Ketemu nilainya yaitu 0,0017. Lalu kita menghitung yang kedua yaitu peluang kegagalan lebih dari 5.000 jam. Nah, ini Px lebih dari 5.000 jam sama dengan 1 dikurangi Px kurang dari sama dengan 5.000. Nah, ketemu ini 1 dikurangi P Z 1,25. Nah, untuk mencari Z 1,25 caranya seperti tadi yaitu 1,2 ditambah 0,05, ketemunya ini 0,8944. Nah, saya tuliskan ke sini. Lalu ketemu 0,1056. Nah, setelah itu kita menghitung yang ketiga yaitu reliability antara 20.000 jam sampai dengan 30.000 jam. Dengan P 20.000 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 30.000 sama dengan P Z ketemunya yaitu P Z kurang dari sama dengan 5,61 dikurangi P Z kurang dari sama dengan 4,62. Nah, karena Z 5,61 ini tidak ada pada tabel ini karena maksimalnya ini 3,4, jadi saya menulisnya 1. Begitu juga dengan Z yang 4,62 ini saya juga tulis 1 sama dengan 0. Maka reliability antara 20.000 jam sampai dengan 30.000 jam sama dengan 1 dikurangi 0 ini sama dengan 1. Nah, ini untuk yang distribusi log normal komponen yang pertama. Nah, untuk yang kedua yaitu ini komponen yang kedua yaitu ada distribusi eksponensial. Soalnya sama seperti yang sebelumnya. Parameternya yang eksponensial ini bisa dilihat pada estimasi distribusi parameter ini, yang mana 697,91667 ini adalah lambda. Nah, lalu kita bisa menghitung persoalan yang pertama yaitu reliability selama 10.000 jam dengan Px kurang dari sama dengan 10.000 sama dengan 1 dikurangi E pangkat min lambda X, ketemunya 1. Maka reliability-nya selama 10.000 jam yaitu 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Dan yang kedua yaitu ada peluang kegagalan lebih dari 5.000 jam yaitu Px lebih dari 5.000 sama dengan 1 dikurangi Px kurang dari sama dengan 5.000, ketemunya yaitu 0. Dan untuk yang ketiga yaitu ada kita disuruh menghitung reliability antara 20.000 jam sampai dengan 30.000 jam yaitu P 20.000 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 30.000, hasilnya 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, maka reliability-nya antara 20.000 jam sampai dengan 30.000 jam sama dengan 1 dikurangi 0 CDF-nya ini yaitu 0 sama dengan 1. Nah, selesai. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya presentasikan mengenai tugas pertemuan 5 mata kuliah keandalan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.